Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran IPS. Di kelas 7 bersama Pak Dadang, Ibu Helni, dan Ibu Anti. IPS menyenangkan. Hari ini kita akan ngebahas tentang potensi sumber daya alam Indonesia dan kemaritiman Indonesia di kelas 7. Mari saksikan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan potensi sumber daya alam dan kemaritiman yang ada di Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia. Menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat digunakan atau dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bentuk sumber daya alam yaitu air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain. Yang pertama, potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia ada 99,6 juta hektar atau 52% dari luas wilayah Indonesia. Ternyata hampir setengah bagian Indonesia adalah hutan ya. Luas hutan tersebut saat ini masih dapat ditemukan di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Sedangkan di Jawa luas hutan sudah mengalami penurunan karena alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman. Hutan Indonesia juga menyimpan banyak kekayaan flora dan fauna, bahkan diantaranya merupakan spesies endemik. Spesies endemik adalah yang hanya ditemukan di Indonesia. Gambar di samping adalah contoh-contoh salah satu fauna dan flora endemik Indonesia. Ada yang tahu tidak jenis hutan paling banyak di Indonesia? Ya, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan hutan paling banyak dijumpai di Indonesia dan memiliki ciri pohon berdaun lebar yang selalu hijau dan memiliki kerapatan yang tinggi. Lalu berikut ini adalah manfaat dan fungsi hutan. Yang pertama sebagai penghasil kayu dan buah-buahan. Yang kedua tentu saja sebagai tempat hidup flora dan fauna. Yang ketiga, hutan dapat menyimpan air hujan sehingga akan menurunkan intensitas kebanjiran. Yang keempat, mencegah terjadinya erosi. Dan yang kelima, hutan juga sebagai paru-paru dunia loh. Lalu selanjutnya kita masuk ke potensi sumber daya tambang. Yang pertama, minyak bumi dan gas adalah sumber energi utama yang banyak dipakai untuk industri transportasi dan juga rumah tangga. Berikut di samping adalah daerah penghasil minyak bumi, yaitu ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Maluku, dan juga Papua. Yang kedua, batu bara. Batu bara digunakan sebagai sumber energi dan digunakan untuk pembangkit listrik dan rumah tangga. Cadangan batu bara Indonesia 0,5% dari cadangan di dunia. Namun dilihat dari produksinya merupakan yang ke-6 terbesar di dunia. Batu bara di Indonesia dapat dijumpai di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, sedangkan di Sumatera terdapat di Sumatera Barat dan Selatan. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, dan kimia. Indonesia memiliki hasil tambang bauksit yang cukup besar. Penghasil bauksit ada di Pulau Bintan, yaitu Riau, dan di Singkawang, yaitu Kalimantan Selatan. Lalu yang keempat, pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam dan juga semen. Penghasil pasir besi ada di daerah Cilacap, yaitu Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, dan juga Kalimantan Selatan.
Yang kelima, emas. Emas umumnya dimanfaatkan sebagai perhiasan, biasanya dipakai oleh kaum perempuan. Penghasil emas ada di Papua, Kalimantan Barat, Aceh, Sulawesi Utara, Riau, dan juga Bengkulu. Gambar di samping adalah yang pertama gambar perhiasan yang terbuat dari emas, dan yang kedua adalah emas logam mulia. Lanjut ke potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, sehingga Indonesia sangat kaya akan potensi laut. Potensi sumber daya laut Indonesia antara lain berupa perikanan, hutan mangrove, dan juga terumbu karang. Yang pertama, perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari 6,4 juta ton per tahun. Untuk Indonesia bagian barat, itu rata-rata kedalaman laut 75 meter, terdapat jenis ikan pelagis kecil. Sedangkan bagian timur, itu terdapat jenis ikan pelagis besar seperti cakalang dan juga tuna. Penduduk Indonesia juga banyak budidaya ikan di daerah pesisir, yaitu ikan bandeng dan juga udang. Yang kedua, hutan mangrove atau hutan bakau. Manfaatnya sebagai kayu bakar, pembuat kertas, tempat tinggal fauna, contohnya ikan dan udang. Tersebar di pesisir barat Pulau Sumatera, pantai utara Pulau Jawa, pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, dan pesisir sebelah selatan Papua. Luas hutan mangrove yang terbesar di Indonesia itu terdapat di Pulau Papua. Yang ketiga, terumbu karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia. Tidak hanya luasnya, juga keanekaragamannya, karena di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia karena di daerah tropis dan suhu perairannya hangat. Sekian dari